Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para calon jamaah umrah, calon tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini tentunya dengan izin serta takdir kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan di tempat yang insyaallah mudah-mudahan penuh dengan naungan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah menjadi salah satu rangkaian persiapan keberangkatan kita untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudahan, kelancaran, khususnya yaitu perlindungan, dan nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal ibadah kita, dan yang paling utama adalah ibadah umrah kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kami atas nama pribadi dan juga atas nama PIHK Safir Tour menyampaikan ahlan wa sahlan dan sekaligus terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, yaitu memberikan amanah kepada PT Safir Amal Imani Safir Tour untuk memfasilitasi, melayani Bapak Ibu sekalian di dalam perjalanannya untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah dari sejak proses awal sampai hari ini dan nanti sampai, yaitu ketika di dalam perjalanan dan khususnya ketika di dalam pelaksanaan intinya yaitu ibadah, dan juga sampai kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya insyaallah bisa mendapatkan hal-hal yang pastinya yang bermanfaat, yang pertama, dan mudah-mudahan menjadi harapan dan juga cita-cita kami, Bapak Ibu sekalian nantinya akan mendapatkan, yaitu yang menjadi cita-cita dari Bapak Ibu sekalian, yaitu umrah makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini bersama kita juga Ustaz Fuad Baswedan, yang insyaallah nantinya akan menemani, membimbing, dan insyaallah juga siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian di dalam perjalanan ibadah umrah, khususnya pastinya yang berkaitan dengan ibadah dan juga hal-hal yang lain yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dan seterusnya. Izinkan kami untuk menyampaikan secara global, secara singkat, bekal pelaksanaan ibadah umrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kami yakin bukan yang pertama di dalam berjalan melaksanakan ibadah umrah ini. Ada yang pertama kira-kira Ibu? Bapak, ada yang pertama kali berangkat? Oh, baru pertama? Masya Allah. Yang lain juga pertama Ibu? Alhamdulillah, insya Allah. Nggak perlu khawatir, nggak perlu kecil hati, dan juga insya Allah tetap semangat, yakin, karena ibadah umrah sangat ringan. Ibadah umrah sangat ringan dan mudah. Kuncinya satu, yakin bahwasanya siapapun dari kita bisa sampai di tempat ini dan nanti akan menuju ke airport, dan nanti akan melalui yaitu transportasi pesawat, tiba di Jeddah dan seterusnya, sampai nanti melaksanakan ibadah umrah. Semuanya sebenarnya bukan karena kemampuan kita, karena travel, atau karena siapa-siapa, tapi setiap dari kita harus sejak hari ini dan selanjutnya jadikan mindset utama kita bahwasanya kita bisa berangkat umrah karena nidaur rahman, karena panggilan Allah, karena kita diundang oleh Allah. Sehingga ketika mindset ini
kita yakini sejak awal bahwasanya saya diundang Allah karena dipanggil oleh Allah, pastinya Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah Ta'ala akan tidak menyia-nyiakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya akan benar-benar memberikan kemudahan, kelancaran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan hidangan-hidangannya buat kita semua, karena kita adalah calon-calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama yang harus kita yakini. Nggak perlu khawatir, Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus nantinya akan menjamu kita, menjaga kita, melindungi kita. Walaupun kadang-kadang karena keterbatasan yang ada dengan deteksi kita, naluri kita, apapun yang ada dengan kita, sepertinya biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya di sana ada, yaitu jamuan Allah, ada hidangan Allah, ada kemudahan yang datang dari Allah. Tetapi jangan lupa, dari setiap yang nanti akan kita lalui di perjalanan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus juga punya bekal, dan bekal ini benar-benar terbukti. Dan kami selalu merasakannya, dan kami selalu sampaikan ke setiap jamaah. Ketika kita yakin bahwasanya kita berangkat umroh karena panggilan Allah, yang pertama kali yang harus kita ekspresikan, kita tunjukkan adalah bersyukur kepada Allah. Yakin dengan syukur kita tak akan kurang. Yakin dengan syukur, apalagi dengan syukur yang sebenar-benarnya, Allah sudah menjanjikan akan ditambahkan karunia-Nya, akan diberikan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu sekalian bersyukur kepada Allah, sungguh aku akan tambahkan. Karena kita bisa duduk di sini, apalagi nanti kita bisa sampai terbang, kita tiba di Jeddah, bahkan kita berada di depan Ka'bah. Subhanallah, berapa juta manusia yang juga ingin seperti kita, tapi karena mereka belum mendapatkan panggilan Allah, mereka tidak bisa sama dengan apa yang kita dapat. Subhanallah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita nggak sadar, dianggapnya karena fulus kita, karena ini, karena itu, bahkan karena kesehatan, tidak ada jaminan. Yakin bahwasanya itu karena panggilan Allah. Pengalaman kami di dalam melayani, membimbing para jamaah umroh dan juga jamaah haji, sangat banyak kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Walaupun kadang-kadang tidak tertulis di dalam kitab, tidak ada dasar secara khusus dari qala Allah, qala Rasul, tapi itu benar-benar terjadi. Kami dari sejak 92 kami sudah bimbing jamaah haji. Subhanallah. Pernah salah seorang narasumber menceritakan, ada salah seorang jamaah yang dia itu bisa berangkat umroh, sudah sampai di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dia tanya ke ustadznya, Ustaz, Ka'bah yang mana? Ka'bah yang mana? Subhanallah. Ini benar kisahnya, Ibu. Sehingga kami ingin Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus mantapkan, yakin bahwasanya adalah panggilan Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, dan juga bukan karena apapun yang kita miliki, tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu menjadi mindset dasar kita, subhanallah, akan tumbuh. Yang pertama bahwasanya ketika kita nanti menjalankan ibadah ini, tidak ada yang kita harapkan kecuali pahala dan ridha Allah. Al-ikhlas yang menjadi pondasinya. Insya Allah ketika kita sudah benar-benar bisa memunculkan ikhlas dari jiwa kita, subhanallah, insya Allah apapun yang nantinya akan kita jalankan, kita lakukan, subhanallah, semuanya akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan khususnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang godaannya ikhlas itu banyak sekali. Godaan ikhlas banyak sekali, Pak. Subhanallah. Dari mulai kadang-kadang sejak sebelum berangkat aja sudah mulai daftar aja. Tidak sedikit dari beberapa saudara kita yang udah ganti DP di handphonenya. Flyer, flyer perjalanan umrohnya udah dimasukin di DP handphonenya, di nomor handphonenya. Bahkan kadang-kadang rubah status setiap hari.
Masya Allah, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 4 hari, 3 hari, 2 hari, subhanallah. Apalagi nanti ketika sudah di dalam persiapan pemberangkatan, bahkan sampai nanti dalam pelaksanaan ibadah, subhanallah, dia menyibukkan dirinya untuk bisa menunjukkan ke umat, ke orang banyak bahwasanya dia sedang umroh, sedang ini, sedang itu. Subhanallah, ini salah satu godaan, gangguan, bahkan yang sangat dahsyat, akan merusak, mengotori niat ikhlas kita. Nabi mengajarkan di dalam salah satu hadis bahwasanya ketika kita beribadah, tutuplah ibadah itu. Jangan terlalu banyak, besar sampai diekspos. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah tersebut? Hanya benar-benar yang melihat, yang memonitor, yang mengontrol hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah umrah ini sifatnya banyak berkaitan dengan perjalanan, tempat, banyak dengan momentum-momentum, fenomena dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita lupa, bahkan mungkin kita kadang-kadang lepas kontrol ketika mengendalikan yang namanya handphone, subhanallah. Ada yang lain malah kadang-kadang menggabungkan rukun umroh yang sebenarnya cuma 4 jadi 5. Yang kelima selfie, subhanallah. Ini juga perlu kita jadi perhatian kita, kehati-hatian kita, agar nanti di dalam perjalanan ibadah umroh kita yang mindsetnya adalah karena panggilan Allah, gelar kita nanti selain mendapatkan umroh yang diterima, yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita juga punya gelar, kita adalah menjadi tamu Allah. Karena tidak semua orang yang mendapatkan panggilan, yang sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, menjalankan ibadah umroh, bahkan sekali, 2 kali dan seterusnya, belum tentu semuanya akan mendapatkan gelar tamu Allah. Dipanggil, diundang, benar, tapi belum tentu semuanya akan mendapatkan benar-benar menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, muqaddimah ini, pengantar ini mungkin nantinya bisa menjadi bahan renungan dan juga mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita semua agar nanti dalam perjalanan ibadah umroh kita ini benar-benar yaitu meraih target tujuan kita, mardhatillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah akan mendapatkan pahala atau mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jamaah yang masih OTW, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa segera bergabung, tapi karena waktu sudah semakin cepat berjalan, hemat waktu kami langsung masuk ke poin tentang manasik umroh. Beberapa poin yang terkait dengan perintah Allah, perintah Rasulnya di dalam melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji, insya Allah sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu sekalian, baik dari Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga keutamaan orang-orang yang nantinya akan melaksanakan ibadah umrah, pahalanya sangat besar. Bahkan ketika mereka sudah pernah melaksanakan ibadah umroh yang sebelumnya dan akan berangkat untuk yang berikutnya, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin di antara dari perjalanan umroh yang pertama dan yang berikutnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kecilnya, selama dia itu bisa yaitu menjaga dari hal-hal yang akan mendapatkan murka Allah dari dosa besar yang dia lakukan. Sebuah karunia anugerah ketika ibadah yang selanjutnya kita lakukan diantaranya akan menjadi penghapus dosa. Selain ibadah umroh, ada juga beberapa ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita yang terjadi, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, sebelum atau setelah kita berangkat umroh, dari berangkat yang sebelumnya, dan insya Allah dengan berangkat umroh kali ini akan menjadi penghapus dosa insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga salah satu dari pahala ibadah umroh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan setiap yang kita keluarkan dari pemberangkatan ibadah umrah, baik buat diri kita, keluarga kita, buat orang lain. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti
dan dijamin orang yang berangkat umroh dengan keuangan yang sudah dia keluarkan, yang dia bayarkan, tidak akan sampai berdampak dirinya itu menjadi orang fakir. Karena itu jaminan. Nabi SAW bersabda di dalam salah satu hadis, dapat menghapus dosa dan kefakiran sebagaimana peniup besi menghilangkan kotoran karat, besi, emas, perak. Hadis sahih di dalam Sahih Al-Jami'. Bapak Ibu sekalian, insyaallah keutamaan, kelebihan dan seterusnya yang kembali kepada pelaksanaan ibadah umroh nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam beberapa literatur, di beberapa buku-buku yang berkaitan dengan keutamaan, fadilah pelaksanaan ibadah umrah. Kita masuk ke poin yang insya Allah sudah mulai mendekat ke poin inti tentang ibadah umrah. Ada gambaran secara umum, setiap ibadah apapun bentuknya tidak akan terlepas dari 4 hal, minimal 4, bahkan ada yang 5. Ibadah apa saja, di dalam ibadah itu ada 2 poin inti yang utama. Yang pertama ada syarat dan rukun. Ada syarat dan rukun. Di dalam rukun itu sendiri nantinya akan terbagi di dalam beberapa kategori. Syarat dan rukun masing-masing berdiri sendiri dan juga punya definisi yang berbeda. Paling mudah yang bisa untuk dijadikan definisi antara syarat dengan rukun, kami ambil yang simpel saja. Syarat itu ada di luar ibadah, kalau rukun ada dalam ibadah saja. Syarat bisa saja untuk direcovery, bisa untuk diluruskan, dibetulkan, atau mungkin diulangin. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun, kesatuan ibadah yang mendasar antara syarat dengan rukun. Contohnya, apa syarat-syarat seseorang yaitu akan menjalankan atau bisa menjalankan ibadah umrah? Pastinya yang pertama adalah seorang muslim, muslimah, kemudian dia mukallaf, dia berakal, dan juga dia sudah baligh, walaupun juga boleh buat anak-anak. Dan bagi seorang muslimah diharapkan, ditekankan untuk bisa didampingi dengan mahram. Selain dia pastinya mampu secara kesehatan, mampu di dalam pembiayaan, baik selama perjalanan dan juga buat yang ditinggal. Beberapa persyaratan-persyaratan ini yang insya Allah kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa merealisasikan semuanya insya Allah. Kemudian yang berikutnya beberapa poin tentang hal-hal yang insya Allah kami juga yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk menjalankannya. Baik yang kembali tadi kepada poin tentang ikhlas, mantap di dalam yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana berupaya semaksimal mungkin untuk menghindar dari sifatnya tujuan duniawi, berangkat umroh karena ini, karena itu, karena tujuan ini, tujuan itu dan seterusnya. Karena pastinya nanti yang akan menilai niat kita hanyalah Allah, yang tahu tentang tujuan dan nilai daripada niat kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang nantinya akan bisa yaitu memberikan penilaian, yang akan bisa memberikan penilaian dan sekaligus akan memberikan yaitu bagaimana ibadah umrah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin juga yang lain yang berkaitan dengan wasiat, mengembalikan hak orang lain, menggunakan nafkah yang halal, hendaknya bersungguh-sungguh belajar, mempersiapkan, karena ini juga penting bekal yang insya Allah nanti kami akan sampaikan walaupun sifatnya global. Kemudian mencari teman di dalam perjalanan, itu teman yang baik dan yang bertakwa. Dalam perjalanan hendaknya memperbanyak dzikir, istighfar, karena perjalanan kita cukup jauh, panjang. Di pesawat saja mungkin, apalagi kita nanti akan pindah pesawat, minimal dari Jakarta nanti menuju ke Dubai bisa 7 jam lebih, bahkan kadang-kadang 8 jam nanti dari Dubai ke Madinah dan seterusnya. Perjalanan-perjalanan yang kadang-kadang di luar dari kemampuan kita untuk bisa mengendalikan perjalanan tersebut, sehingga kita tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan kecuali zikir dan doa, mohon minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbuat baik dengan teman, tolong menolong, membantu yang misalnya sehat, bantu yang mungkin kurang sehat, yang muda bantu yang mungkin beda umur dan yang lainnya. Saling juga memberikan masukan, menasihati, dan juga harus saling lapang dada, saling memahami situasi, kondisi. Mungkin yang bersangkutan jalannya cepat, kita mungkin lambat, ataupun yang lain dan seterusnya. Karena ini juga menjadi poin
yang nantinya akan bisa untuk lebih kompak dengan grup ini, dengan grup, yaitu bisa saling memahami tentang situasi kondisi yang kembali di antara kita. Ini muqaddimah yang pertama yang akan masuk kepada bekal tentang nanti persiapan untuk pelaksanaan ibadah. Persiapan ihram di hotel sebelum ke miqat, karena dari airport kita menuju ke hotel, nanti dari hotel di sana kita baru akan mempersiapkan, yaitu segala sesuatunya tergantung di mana destination kita, tujuan. Kalau ke Jeddah berarti kita sudah siap dengan menggunakan ihram. Kalau nanti dari Jeddah menuju ke Mekah menggunakan pakaian ihram. Tapi kalau kita masih ke Madinah, berarti kita nanti dari airport langsung ke Madinah dengan pakaian yang masih kita gunakan. Berbeda ketika kita akan menuju ke Mekah langsung. Setelah kita tiba di Masjidil Haram, baik yang dari Jeddah langsung ke Mekah atau yang dari Madinah menuju ke Mekah, sampai di Masjidil Haram, di sana pelaksanaan ibadah umroh hanya dua yang kita lakukan. Yang pertama tawaf, yang kedua sa'i, dan yang ketiga yaitu dengan memotong rambut. Ada tiga amalan di sana. Selain yang pertama yaitu ada persiapan yang harus kita lakukan nanti, dan itu yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan ibadah secara umum, termasuk juga ibadah umroh. Berarti di dalam masjid dilakukannya, atau ada dua amal yang kita lakukan. Yang pertama adalah tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga bisa dilakukan yaitu di sekitar masjid atau mungkin jauh dari masjid di sekitar di mana kita tinggal, yaitu dengan memotong rambut, karena tidak harus di masjid, baik juga buat ibu-ibu sekalipun. Sehingga yang ada di dalam masjid dalam pelaksanaan ibadah umroh hanya dua, tawaf dan sa'i. Ini gambaran secara umum atau mungkin secara global di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Kita masuk ke poin yang mungkin lebih. Ihram kita sudah selesai. Tadi poin yang pertama tentang ihram. Kita masuk ke inti dari ihramnya. Apa yang dimaksud dengan ihram tadi? Itu dia. Ini dia ihram, niat. Di buku hijau yang dibagikan insya Allah sudah ada di sana tentang niatnya, atau buku yang dzikir dan doa yang juga baik dalam bentuk pakai spiral dan juga yang satunya. Silahkan, ada niat yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca, apalagi bisa dihafalkan. Silahkan. Labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadi umrah la ri'a fiha wa la sum'a, fa in habasani habis fa mahalli haitsu habasatni. Insyaallah doa ini atau niat ini yang insyaallah sudah cukup sempurna, yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca ketika berada di atas bis, sudah siap, dan khususnya buat bapak-bapak sudah kosongan. Dipastikan untuk bapak-bapak kosongan. Paham Pak ya, kosongan ya. Jadi cuma dua helai ini saja. Jadi ihram buat yang di atas dan juga sepotong buat di bawah. Boleh pakai gesper. Tidak boleh ada dalaman apapun bentuknya, mau kaos dan yang lainnya. Tidak boleh buat bapak-bapak. Bagaimanapun modelnya, bentuknya, ataupun mungkin dimodifikasi, tidak ada. Kami tidak mentolerir hal itu sebenarnya. Kecuali kalau memang ada kondisional tertentu, misalnya karena sakit. Buat yang lansia misalnya, boleh mungkin menggunakan hal-hal yang sifatnya penghalang atau pencegah untuk tidak sampai berdampak najis terhadap ihramnya atau pakaian ihramnya. Tapi kalau kita sehat, tidak boleh menggunakan apapun, harus dengan keadaan kosongan. Di atas satu potong dan juga buat di bawah satu potong. Dilanjutkan dengan talbiyah. Ini zikir utama, dan ini menjadi menu utama kita selama kita dalam keadaan ihram. Setelah niat sampai nanti melihat Ka'bah. Ini zikir yang harus kita perbanyak, yang harus selalu membasahi lisan kita. Ketika duduk, ketika di kendaraan, ketika turun, ketika di mana saja, sampai nanti ketika melihat Ka'bah, baru doanya kita ganti dengan doa melihat Ka'bah. Setelah talbiyah, ini tentang tempat-tempat di mana kita akan niat ihram, yang namanya miqat, karena niat adalah kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan tempat miqat. Larangan-larangan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca
yang sifatnya adalah pastinya dilakukan dengan sengaja. Ketika kita tidak sengaja, tidak mampu misalnya untuk menahannya ataupun yang lainnya, atau mungkin di luar kendali kita, tidak akan ada konsekuensinya. Lupa misalnya nutup kepala dengan pakaian ihram gitu kan, atau lupa karena nggak sadar ketika kamar mandi pegang sabun gitu kan, atau mungkin ada tisu yang wangi. Ketika di luar dari kendali kita karena lupa dan yang lainnya, tidak perlu khawatir, tidak ada konsekuensi apapun. Atau mungkin belum sampai ilmunya ke kita karena kita tidak tahu, juga tidak apa-apa. Karena setiap pelanggaran dilakukan di sini karena sengaja dan dia paham, mengerti dengan apa yang ada. Jadi dia benar-benar sepertinya melanggar, kayak seseorang yang nerobos lampu merah. Ada nggak yang nggak tahu kira-kira kalau itu lampu merah? Nggak mungkin kan? Nah, tapi yang berkaitan dengan larangan di sini dilakukannya dia itu dengan sengaja dan juga sadar. Baik, yang kedua, setelah yang pertama rukunnya adalah ihram, yang kedua tawaf. Tawaf itu ada berapa banyak Ibu? Atau Bapak, ada berapa macam tawaf itu? Hah? Baik. Itu mungkin jenisnya kali Pak ya. Tapi istilah tawaf itu ada berapa sebenarnya Pak? Ada satu apa dua Pak? Hah? Satu. Tawafnya di mana? Yang lain tawaf di mana Pak? Itu dia tuh maksudnya Pak. Berarti tawaf itu hanya ada satu, mengelilingi muterin Ka'bah. Jadi kalau di mall bukan tawaf itu namanya. Subhanallah. Baik, kita lanjut tawaf dan tata caranya serta doa-doanya. Sebelum masuk ke tata cara, ingin kami sedikit kenalkan tentang areal Ka'bah. Dari Ka'bah itu ada beberapa pojok-pojok. Ustaz izin Ustaz ke depan Ustaz. Ada beberapa pojok-pojok Ka'bah yang harus kita kenalin karena nanti akan kaitannya dengan tawaf kita. Yang pertama, pojok yang ada tulisan ini bertuliskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah pojok di mana ada Hajar Aswad di sana. Itu penting, nanti akan menjadi tanda Bapak Ibu sekalian. Itu akan menjadi tanda ketika kita tawaf. Dan di ujung dari pojok Hajar Aswad ini, dia akan mengarah nanti di belakang kita. Kalau kita berdiri menghadap Hajar Aswad, di belakang kita ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Itu poin yang pertama. Yang kedua, pojok sebelum Hajar Aswad yang juga ada benangnya tapi dia sifatnya bergaris lurus saja, itu adalah pojok rukun Yamani. Rukun Yamani. Karena nanti di antara rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, di sini ada doa khusus yang akan dibaca. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengenal tadi tentang rukun atau pojok yang ada di Ka'bah yang nanti akan ada kaitannya dengan tawaf dan juga doa yang akan dibaca. Sehingga jemaah umrah, jemaah haji, bagaimanapun situasi kondisi yang pernah dia alami di Mekah, gitu kan, ketika melaksanakan ibadah umrah, apalagi yang memang alhamdulillah semuanya dimudahkan, nggak ada doa yang lain. Pasti doanya pengen balik lagi. Yang terlantar saja, yang terlantar nih, istilahnya disia-siakan oleh pengurus travelnya dan seterusnya. Itu ketika ditanya, apa sih harapan ibu untuk selanjutnya? Bapak pengen balik lagi. Padahal tidurnya di airport misalnya gitu kan, nggak ada tempat di Madinah, di Mekah, subhanallah. Tapi doanya pengen kembali. Kan itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Bagaimana seseorang ketika dia bisa melihat Ka'bah, dia benar-benar terpanggil kembali untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Kita lanjut. Baik, setelah posisi pundak kanan terbuka buat bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti dipastikan semuanya tetap sempurna dalam menggunakan pakaiannya dan pakai kaos kaki dan tidak boleh pakai masker. Ibu-ibu tidak boleh pakai masker, kalau bapak-bapak boleh. Ibu-ibu tidak boleh pakai masker, termasuk yang pakai niqab harus dibuka. Baik, kita mulai ke persiapan awal di dalam pelaksanaan tawaf. Selain persiapan-persiapan yang tadi dalam keadaan berwudu, kemudian dirubah posisi pakaian untuk bapak-bapak, kemudian tadi membaca doa melihat Ka'bah dan seterusnya, masuk ke pelaksanaan tata caranya. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, pastikan berdiri kita dengan dadah kita menghadap ke Hajar Aswad. Dengan dada, jadi bukan begini. Karena nanti ketika kita tawaf, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita nanti akan akan bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dengan cara-cara mereka masing-masing, yang kita nggak bisa mungkin
mengkoreksi atau menyalahkan ataupun juga dan seterusnya. Kembali ke tata cara mereka. Kami insya Allah akan arahkan, kami akan bimbing pelaksanaan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan mendekati dengan tata cara umrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau pesankan, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan ibadah umrah kamu sekalian sebagaimana aku menjalankan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan mengawali tawaf, yaitu dari setatnya di Hajar Aswad, beliau memberikan 3 alternatif pilihan caranya. Yang pertama dengan menghadap ke Hajar Aswad. Kemudian ketika kita dekat dengan Hajar Aswad, kita dianjurkan untuk mengecup Hajar Aswad. Kalau tidak mampu dengan mengecup, kita mengusap Hajar Aswad. Boleh dengan tangan atau boleh dengan benda-benda yang lain. Kemudian tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad atau benda yang lain yang menyentuh Hajar Aswad, boleh kita kecup. Yang ketiga, dan ini yang pastinya kita bisa mampu karena kondisinya sangat penuh padat jamaah, sehingga kita yaitu dengan cara yang ketiga, hanya dengan memberikan isyarat. Bismillah boleh awalnya atau tidak menggunakan bismillah juga tidak apa-apa. Langsung dengan takbir Allahu Akbar cukup sekali. Karena tangan kita atau benda yang bersama kita tidak menyentuh ke Hajar Aswad, jadi tidak perlu pakai dikecup. Kalau begini doang apa namanya? Akhirnya beda, bukan tawaf kan Bu ya? Takut ada yang jaga di sana nanti jawabin kisbay kita lagi kan. Sehingga kita harus pas. Kapan kita harus mengecupnya? Pastinya kembali kepada panduan dan tuntunan. Karena nanti di sekitar kita itu yang lagi tawaf, Masya Allah, caranya macam-macam. Ada yang enggak sekali, 2 kali, ada yang pakai ngecup begini, ada yang pakai 2 tangan gitu kan, dan seterusnya. Subhanallah. Bahkan ada yang cuma begini doang. Assalamualaikum. Subhanallah. Sehingga kondisinya, maaf sebentar. Baik, kita lanjut. Baik. Setelah kita mengawali tawaf kita dengan memberikan isyarat, dipastikan ke pojok Hajar Aswad, mengangkat tangan dengan tangan kanan, dan di belakang kita ada lampu hijau, menjadi permulaan awal kita untuk tawaf. Allahu Akbar. Kemudian kita putar, kemudian kita mulai mengelilingi Ka'bah. 1, 2, 3, 4. Setiap putaran kita awali dengan memberikan isyarat. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah selesai di ketujuh, kita tidak perlu memberikan isyarat lagi. Kita ambil posisi ke kanan untuk melanjutkan yang berikutnya. Kemudian dari setiap putaran tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus. Doa pertama, doa kedua, atau putaran pertama, putaran kedua, tidak ada. Bebas. Kita mau baca doa apa saja, mau zikir apa saja, mau tilawatil Quran, mau istighfar, kemudian kita mau baca tahmid, tasbih, tahlil, atau dan seterusnya. Silahkan bebas. Dengan bahasa kita boleh di setiap putaran. Hanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jangan kita tinggalkan karena pasti setiap dari kita mampu dan bisa, yaitu doa yang namanya doa sapu jagat. Kapan dibacanya dan bagaimana membacanya? Pastinya adalah kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali baca yaitu ketika di rukun Yamani. Ini rukun Yamani. Jadi ketika kita memutarin Ka'bah, kita melewatin rukun Yamani. Kalau kita mendekat ke Ka'bah, kita dianjurkan mengusap dari atas ke bawah. Tapi karena kita nggak mampu, karena penuh, kita melaluin saja, dilewatin saja. Tidak perlu memberikan isyarat, karena di sini tidak ada pilihan lain. Ketika di rukun Yamani tidak ada pilihan lain, yaitu hanya dengan mengusap saja. Ketika kita tidak bisa untuk mengusapnya, kita berlalu. Kemudian berlalunya kita yaitu dengan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum sampai ke Hajar Aswad, karena masih penuh padat, diulangi kembali sampai wa qina adzabannar. Tidak perlu ditambah dengan doa zikir yang lainnya. Wa adkhilal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Enggak tahu dari mana made in siapa itu, enggak paham. Subhanallah. Sepertinya doa yang ada dalam Al-Quran sudah nggak sempurna lagi kalau pakai ditambah-tambah. Padahal itu langsung firman Allah, sudah pasti sempurna. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan beliau rutin membacanya, baik dalam sholat dan juga di luar sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ada beberapa doa dan juga kadang-kadang ketika kita menjalankan ibadah umrah, kita biasanya dapat titipan doa. Ada pesan-pesan, wasiat-wasiat doa dari keluarga, famili, atau mungkin orang yang ada di antara kita. Gimana tuh untuk bisa merealisasikan wasiat-wasiat dan juga yang orang-orang yang menitipkan doa kepada kita? Karena kalau satu persatu gak mungkin, udah sangat banyak, apalagi mereka masing-masing nitipnya macam-macam kan. Subhanallah, dia minta rumah, dia minta mobil, dia minta ini, subhanallah. Ada yang minta juga dipanggil, suruh teriakin dari depan Ka'bah. Subhanallah. Dengan satu kunci, gampang sekali, mudah. Bapak Ibu sekalian, gak perlu harus nyebut namanya, gak perlu harus bawa kakaknya, dan gak perlu juga harus di-shoot di depan Ka'bah, gitu kan. Subhanallah. Itu semua perkara yang tidak mungkin kita lakukan dan tidak tepat pastinya. Bapak Ibu sekalian, cukup dengan membaca doa sebagaimana yang juga dibaca oleh para ulama terdahulu ketika mereka ingin mendoakan buat orang lain. Allahumma taqabbal man awsani bid-du'a. Allahumma ya Allah, terimalah, kabulkan setiap hajat, permintaan, doa orang-orang yang mewasiatkan doa kepada saya. Cukup. Apa Allah tidak tahu kehilangan mereka? Apa ilmu Allah terbatas? Tidak mungkin. Yakin bahwasanya Allah tahu setiap orang yang mewasiatkan doa kepada kita, orang yang nitip doa kepada kita. Allahumma taqabbal, ya Allah, kabulkan, terimalah hajat, permintaan, doa setiap orang yang mewasiatkan, yang nitip doa kepada saya. Subhanallah. Insyaallah kalimat itu akan bisa mewakili semua orang-orang yang nitip doa kepada kita. Baik ketika tawaf kita baca, selesai tawaf, ketika sa'i, ketika nanti di Masjidil Haram, dan seterusnya. Kalimat ini bisa kita ulang-ulangi, silahkan. Ya Allah, terimalah, kabulkan setiap orang-orang, yaitu yang mewasiatkan, yang nitip doa kepada saya. Baik, selesai tawaf, di putaran yang ketujuh, kemudian kita mengarah ke tempat sholat. Ya Allah. Mengarah ke tempat sholat sunnah tawaf. Nanti di sana mudah-mudahan nanti insya Allah biasanya kalau kami arahkan Ustaz, di tempatnya itu dipisah antara bapak dengan ibu-ibu Ustaz, biar bisa lebih mengkondisikan sholat. Karena kami selalu ingatkan ke jamaah khusus yang bapak-bapak, kalau sholat sunnah dan di sana dilewatin oleh wanita, batal sholatnya. Gak ada toleransi, terutama bagi kami, batal sholatnya. Sehingga kita harus hati-hati, kita harus waspada. Sekalipun sholat sunnah, sekalipun sholat sunnah tawaf, sekalipun di tanah haram, sehingga kita harus hati-hati. Sehingga nanti kondisikan bagaimana untuk bisa mengkondisikan yang bapak-bapak di mana, yang ibu-ibu di mana. Biasanya bapak-bapak di depan atau ibu-ibu di belakang, atau mungkin bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Karena biasanya sudah dialokalisir tentang tempat sholat sunnah tawaf itu, ikutin yang ada. Bapak-bapak di mana, ibu-ibu di mana. Dan untuk sholatnya bapak-bapak tadi dikondisikan kalau misalnya harus perlu dikasih sutro dijaga, kita duduk depannya satu orang gitu kan, ada yang jagain, itu akan lebih maksimal. Dan kami lakukan seperti itu. Sehingga sholat sunnah tawaf kita akan menyempurnakan tawaf kita. Karena itu menjadi satu rangkaian di dalam sholat sunnah tawaf. Selesai sholat, silahkan berdoa, boleh silahkan, tapi tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Mau doa apa saja silahkan. Pastinya dikondisikan karena kita rombongan, kita ada jamaah yang lain, berarti kita harus disesuaikan. Jangan nanti baca doanya panjang sampai indah seterusnya, yang lain udah pada nungguin berdiri, ini masih belum selesai juga gitu kan. Berarti kita harus bisa kondisional, melihat situasi kondisi yang ada. Sunnahnya kalau memungkinkan, sebelum kita menuju ke air Zam-Zam, kita disunnahkan memberi isyarat lagi ke Hajar Aswad. Tetapi kondisi yang seperti ini sangat kecil, karena nanti kondisinya kita harus lawan arus, atau kita harus bermuter, akan jauh muternya. Insya Allah perkara sunnah ini mudah-mudahan nanti bisa di-cover, disempurnakan dengan sholat tadi yang kita jaga semaksimal mungkin. Bagaimana sholat kita bisa mendekati kesempurnaan di dalam sholat sunnah tawafnya.
Berarti selesai tawaf, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Biasanya arah menuju ke tempat sa'i sudah dipersiapkan tuh, ada tong-tong. Karena air zam-zam yang ada di dalam yang ada di dalam masjid, baik di Mekah dan di Madinah, itu tongnya air zam-zam. Tapi kalau yang ada di luar masjid, belum tentu air zam-zam, termasuk di Madinah. Di luar masjid tidak ada air zam-zam. Di Madinah, apalagi yang sifatnya tongnya yang gede, kecuali tongnya yang seperti ini, baru itu air zam-zam. Baik, setelah minum air zam-zam, Bapak Ibu sekalian silahkan mau diminum atau mungkin misalnya mau diusapin ke kepala lah. Tapi yang penting jangan basah-basah dibuat mandi gitu kan. Kasihan nanti nambah kerjaan buat petugas CLS atau cleaning service yang ada. Bapak Ibu sekalian, tentang air zam-zam kami ingatkan, ini adalah manfaat dan juga kesempatan buat kita untuk kita bisa semaksimal mungkin untuk bisa mengkonsumsi air selama kita berada di Mekah dan di Madinah. Tidak ada yang lain kecuali air zam-zam. Penuhin perut kita, warnain darah kita dengan spesifikasi air yang lebih banyak dan isinya zam-zam. Dan itu adalah oleh-oleh yang paling berharga yang kita nanti bawa pulang. Selain pahala dan ridho Allah, di tubuh kita ada air zam-zam yang mengalir dan itu lebih banyak. Subhanallah. Karena itu satu-satunya keberkahan yang datang dari makhluk hanya dari air zam-zam. Dari yang lainnya tidak ada. Dari air zam-zam, karena air yang sangat luar biasa, yaitu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan, kebaikan, bermanfaat dan seterusnya. Baik, lanjut. Setelah minum air zam-zam, nanti kita bisa punya botol sendiri, bolak-balik ke masjid kita bisa isi. Bahkan nanti pulangnya juga pun, kalau pengalaman kami sampai kemarin di Oktober, alhamdulillah jamaah kami sarankan kalau pulang itu nenteng air zam-zam. Ada yang 5 sampai 10 botol yang 300 mili di tas tenteng. Alhamdulillah aman, tidak ada yang bermasalah satupun di tas tentengnya. Tapi jangan dimasukkan di koper, jangan masuk di koper, di tenteng. Alhamdulillah proses kemarin ketika kami menggunakan Saudi Airlines belum pernah ada masalah. Alhamdulillah lewat begitu aja, walaupun tadi di tenteng. Belum tahu kalau nanti pakai pesawat Emirat, tapi insya Allah kalau selama lewat Jeddah juga aman kok biasanya, insya Allah, mudah-mudahan aman. Karena perbedaan regulasinya berbeda dengan di kita. Kalau di kita di sini nanti nggak boleh ada air masuk lebih dari 100 mili. Mau air, mau minyak zaitun, mau madu, mau itu juga sampo, apa saja yang lebih sifatnya liquid, lebih dari 100 ml nggak boleh. Ini nanti diamankan, dimasukkan ke koper atau dititipkan nanti di dititipkan ke petugas. Baik, kemudian kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Insya Allah sa'i lebih mudah dari tawaf, walaupun mungkin lebih jauh, lebih padat, dan sekarang juga dibatasin di sa'i itu. Jadi udah nggak bisa ke pojok, ke atas nggak bisa, sehingga nanti kondisinya biasanya kita melihat situasi kondisi. Karena dalam pelaksanaan ibadah sa'i yang paling utama adalah di 2 titik, di Safa dan di Marwah. Dan di sana kita itu berdoa, bukan memberikan isyarat. Jangan salah. Ini juga kita akan nanti lihat banyak beberapa jamaah yang mungkin mereka tidak tepat di dalam, yaitu melaksanakan sa'inya, melaksanakan ibadah sa'i. Karena bukan memberikan isyarat, bukan dada, bukan ini dan seterusnya, tapi yang tepat dan yang benar adalah mengambil posisi sejak di awal pertama. Ketika di Safa, berdiri posisi menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan dengan membaca doa dan zikir. Itu yang paling utama ketika di dalam sa'i, baik di Safa dan juga di Marwah. Tetapi karena kondisi mungkin penuh atau mungkin kita susah mencari tempat,
Insya Allah kalau kita bisa kondisikan dan tidak terburu-buru dan juga tidak ngikut orang, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan Ustadz Fuad yang akan nanti menentukan titiknya di mana kita ambil posisi, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jangan terbawa oleh arus, jangan juga ikut-ikut orang yang lain. Baik, posisinya ketika kita berada di sofa berarti Ka'bah di sebelah kiri kita. Ketika kita berada di Marwah berarti Ka'bah di sebelah kanan kita. Di sana ada cara berdiri yang paling mudah, dan ini harus Bapak Ibu sekalian perhatikan, karena banyak orang yang kadang-kadang dia berdiri tapi nggak ngadep ke Ka'bah karena mereka nggak tahu titiknya. Bapak Ibu sekalian pastikan ketika berdiri di sofa, Ka'bah ada di sebelah kiri. Bapak Ibu sekalian lihat ke bawah. Marmer garis itu akan mengarahkan soft kita mengarah ke Ka'bah. Begitu juga di Marwah, khususnya di Marwah karena Ka'bah nggak nampak. Sehingga pastikan lihat ke bawah, arah garis marmer itu sudah disetting untuk soft sholat, sehingga kita ngikutin arah marmer untuk menghadap ke Ka'bah dengan mengangkat tangan di sofa dan di Marwah. Apa doa yang dibaca? Ini dia doanya. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'ada wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Minimal 1 kali, karena kondisi kemarin kami juga lihat, karena sudah mulai ditutup di atas, nggak mungkin lebih dari itu, karena pasti diusir. Haji, haji, haji. Karena berdirinya kita akan menghalangi arus yang datang dari belakang, sehingga kita harus pandai-pandai cari tempat yang kira-kira kita akan bisa lebih maksimal dalam berdoa. Tidak harus persis di pucuk di atas, walaupun agak sedikit menurun, tapi intinya adalah menghadap Ka'bahnya. Intinya menghadap Ka'bah. Setelah ini kita ikuti dengan doa atau zikir yang lain, dengan doa dan zikir yang lain. Baik di sofa, ketika mengawali di sofa, diawali dengan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika kita naik ke mana, ke bukit Sofa, kita awali dengan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Cukup, sudah boleh sampai di sini. Mau dilanjutkan sampai selesai 1 ayat juga boleh. Kemudian membaca Abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian mengambil posisi menghadap kiblat, mengangkat tangan, membaca doa yang tadi atau zikir ini. Kemudian lanjut ke bawah, berjalan. Jalur hijau ini lebih dekat ke sofa dari Marwah. Dan setiap berawal di sofa berarti ganjil. Jangan lupa, setiap kita berdiri di sofa berarti kita ganjil. Setiap berdiri di Marwah berarti genap. Kita berawal di sofa dan akan berakhir di Marwah. Untuk di jalur hijau di sini dianjurkan untuk bapak-bapak untuk bisa lebih melebarkan langkahnya. Jangan lari ngikutin orang-orang yang lari gitu kan, tapi paling tidak lebih untuk melebarkan langkah, melebarkan langkah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu tetap berjalan seperti biasa sampai di ujung lampu hijau. Bapak-bapak tunggu ibu-ibu yang masih di belakang sampai nanti bareng lagi, terus naik ke atas sofa, Marwah, Marwah, sofa, sofa, Marwah, sampai berakhir di Marwah. Apa doa yang dibaca ketika di jalur hijau? Di sana juga sudah ada doanya. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Baik, doa dan zikir tadi insya Allah sudah sama sebagaimana ketika dibaca di sofa dan juga ketika dibaca di Marwah. Tapi ketika naik ke Marwah sudah tidak pakai lagi membaca Inna Sofa, tidak ada. Abda'u juga sudah tidak ada. Dia dibaca sekali ketika menanjak di sofa. Di Marwah tidak Inna Safa wal Marwata. Cukup dengan membaca tadi zikir. Apa zikir yang kita perbanyak sebenarnya ketika di tawaf dan juga ketika di sa'i? Dianjurkan oleh para ulama zikir yang sifatnya kompleks. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cukup. Tidak tawaf, putaran kita walaupun juga misalnya mau cepat apalagi juga lama, manfaatkan dengan memperbanyak zikir. Karena dengan semakin padat kita akan semakin banyak kesempatan untuk berzikir dan berdoa sebenarnya. Jadi jangan banyak ngeluh.
Dengan semakin padat dan juga semakin lama, Allah Ta'ala sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin banyak zikir dan doa. Karena pastinya dengan semakin banyak zikir dan doa, mudah-mudahan semakin besar pahala yang akan kita terima. Yang terakhir, al-halq atau taqsir. Tidak ada rukun dari rukun yang namanya umrah ataupun haji yang terakhir itu tahallul. Nggak ada rukun tahallul. Selama ini kita dengar tahallul kan Pak? Nggak ada rukun tahallul. Apa sebenarnya? Tahallul itu bukan rukun. Ini perlu juga dibedakan biar kita lebih paham. Kalau tadi ihram, kita awali ihram tadi yang asal kalimatnya dari haram. Setelah kita halaq wa taqsir, kita akan masuk kepada status kita yang awalnya haram kemudian menjadi halal. Sehingga tahallul bukan pekerjaan. Tahallul pada dasarnya adalah sebagai status keadaan seseorang setelah dia itu menyempurnakan rukun, dan rukun itu ditutup dengan memotong rambut. Buat ibu-ibu, seujung jari dari rambutnya bisa dipotong di luar masjid atau mungkin nanti sampai di hotel, monggo silakan. Untuk bapak-bapak nanti di tempat cukur, dibotak habis. Siap dibotak Pak ya? Dibotak habis, karena pastinya pahalanya akan lebih besar. Pahalanya akan lebih besar. Kadang-kadang sebagian jamaah itu kalau dengar yang namanya botak, kayaknya image-nya gimana gitu kan ya. Subhanallah, padahal botak itu ibadah. Kalau di kita kan botak yang namanya sanksi kalau di sini. Iya kan, kalau di pesantren yang melanggar ini 3 kali dibotak. Kalau ditangkap di Polres dibotak, subhanallah. Padahal di sana, subhanallah, di Mekah itu orang berlomba-lomba pengen botak kepalanya, karena pasti tahu orang, oh ini habis umrah, oh ini habis ibadah. Sehingga pengalaman kami ketika dulu di Madinah, kami punya kawan itu, khususnya yang tinggal di Mekah atau mungkin yang di Madinah, mereka piara rambut Bu. Dan apalagi mereka pakai gutroh ya, pakai kerudung gitu kan, panjang-panjang rambutnya. Kenapa nggak potong-potong itu? Entah nunggu umrah. Subhanallah, bangga mereka membotak habis rambut itu dengan umrah. Oh di kita kayaknya botak gimana gitu kan. Pernah ada satu jamaah seperti itu, masih muda dia, memang anak-anak pesantren gitu. Siapa namanya dulu? Siapa ingat nggak namanya? Subhanallah, dibotak dong. Kemarin baru dibotak Ustaz di pesantren. Nggak mau dibotak lagi. Subhanallah. Tapi alhamdulillah akhirnya ya ada pilihan sebenarnya. Tapi dalam pilihannya pun juga tepat, bukan dipotong 3 lembar di sini, 3 lembar di kiri, 3 lembar di atas. Itu nggak tahu made in mana. Subhanallah. Nabi mengatakan 2 pilihan, diratakan potongannya atau dibotak habis. Diratakan potong gitu, pakai mesin misalnya, gitu kan? Atau digunting juga digunting rata, subhanallah. Atau yang kedua dengan pakai pisau, yaitu dengan dibotak habis. Itu pilihannya. Sehingga ketika kita sudah potong rambut, berarti kita sudah halal kembali yang sebelumnya haram. Contohnya yang haram tadi ketika awal nggak boleh pakai pakaian, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai sabun. Setelah potong rambut, kita ke hotel, kita udah boleh mandi pakai sabun, pakai minyak wangi, ganti baju. Itu tahallul namanya. Itu tahallul. Nah? Otomatis Pak, masih kosongan lagi ntar, waduh bingung tuh. Baik, itu mungkin sekilas. Silakan Ustaz, mungkin Ustaz, ada yang kelewat Ustaz Fuad, tambahin Ustaz kira-kira Ustaz.